Oke, guys, halo semua. Perkenalkan nama saya Jonas Erasmus Papua Numa Kaminan. Saya dari Prodi Ilmu Hukum 02 dengan NIM 20C10095. Saya akan memberikan video reaction tentang dari webinar yang saya hadiri beberapa hari yang lalu. Nah, dari perihal tersebut, saya diberikan 3 pertanyaan dari dosen saya, yaitu siapa narasumber, ringkas pesan narasumber, dan contoh kasih dan toleransi. Nah, yang pertama adalah siapa narasumbernya. Narasumbernya adalah Suster Franciscus Romana Wuriningsi, SPD, MSI.ed. Nah, Suster kelahiran Klaten 21 Februari, pendidikan S1 Pendidikan Sejarah, S2 Master of Science dari Asia National Institute di Filipina. Dan juga Suster menjabat sebagai Ketua STPK. Nah, ringkas pesan narasumber. Nah, Suster tersebut memberikan pesan yang begitu banyak kepada saya. Dan saya akan meringkasnya menjadi sesuatu yang singkat. Nah, Suster menyebutkan bahwa Pancasila adalah awal atau dasar yang kita penuh sebagai kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah ada sejak dari dulu. Maka daripada itu, Pancasila mengemukakan tentang kemanusiaan dan juga kasih, yang tentunya sangat berkaitan atau tidak bisa dilepaskan keterikatannya dari antara Pancasila dan kasih. Nah, berbicara mengenai kasih, kasih itu menghidupi. Kita harus menghidupi kasih di antara kita yang berbeda dengan cara toleransi. Kasih pertama kali itu sudah dapat di keluarga kita. Dari kita sejak lahir, dibesarkan oleh orang tua, ataupun dari keluarga, ataupun dari kerabat sekitar. Manusia cenderung bersatu dengan adanya komunikasi. Karena cinta kasih sebagai suatu landasan yang paling pertama. Manusia adalah cinta kasih. Manusia sadar selain kasih, adanya realitas jahat. Realitas jahat itu bisa disebut sebagai kebencian. Maka daripada itu, kita harus lebih banyak berkomunikasi dan bertoleransi agar tidak terciptanya suatu kebencian. Sejauh mana cinta kasih kita? Apakah cinta kasih kita itu universal? Atau kita hanya memihak suku mana, etnis apa? Nah, Suster juga menjelaskan bahwa kita harus cinta secara universal. Jangan kita membeda-bedakan, memilih-milih, bahkan mendiskriminasi orang. Itu bukanlah suatu wujud cinta kasih. Cinta kasih itu akan terus update apabila selalu mengekspresikannya. Nah, dalam berbagai agama, Suster Beta pun memberikan pemahaman tentang cinta kasih. Misalnya dalam agama Buddha, tentang keharmonisan di antara manusia. Apabila cinta kasih tersebut dikembangkan, akan meraih keharmonisan. Dan mereka juga ada yang disebut dengan meta, adalah persaudaraan atau keharmonisan. Nah, dalam agama Hindu, kasih lebih dalam dari cinta, emosi, spiritual, dan rasional. Dalam agama Katolik, teladan Yesus Kristus, menurut Alkitab, Allah adalah kasih. Jenis cintanya adalah agape, atau harus tulus. Dalam Kristen, mencintai tanpa membedakan. Cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dalam Islam, mengangkat derajat orang bawah menjadi rekan. Rasa kasih sayang dan rela berkorban tanpa menganggap imbalan. Tulus, ikhlas, dan sabar. Nah, ini salah satu yang luar biasa menurut saya. Walaupun saya dari Kristen, tapi saya juga mengapresiasi pemahaman cinta kasih dari agama-agama lain. Contohnya dari agama Islam. Dia mengangkat orang bawah menjadi seorang rekannya. Itu adalah salah satu ciri atau contoh cinta kasih yang luar biasa. Nah, cinta itu menyempurnakan. Dan maka apabila kita kaitkan dengan sila pertama,
yaitu cinta kasih itu sebagai dasar semua sila. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu mengajarkan semua tentang kasih yang sudah saya jabarkan tadi. Sila kedua, peri kemanusiaan. Realitas manusia dengan nilai cinta kasih menghormati, menjunjung tinggi sesama manusia. Jadi kemanusiaan terus dijunjung tinggi. Sila ketiga, kebangsaan menjadi spesifikasi dari kemanusiaan. Artinya proses berbangsa, yaitu berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita menghormati bangsa kita dan leluhur kita. Nah, yang keempat adalah bentuk dari kemanusiaan. Demokrasi atau saling menghargai. Yang kelima, menggunakan material secara bersama, yaitu seperti dikaitkannya juga dengan negara kita dalam negara kesatuan, kita pun mempunyai asas kesatuan. Maka daripada itu, kita menggunakan seluruh kekayaan negara ini untuk bersama, bukan hanya untuk kepentingan individu atau suatu kelompok tertentu. Karena kita sebagai warga negara Indonesia berhak menikmatinya. Ataupun kita sebagai manusia berhak menikmati ciptaan Tuhan yang luar biasa. Nah, Pancasila itu sebagai kompas. Kompas itu sebagai apa? Sebagai arah kita untuk apa? Untuk kerja keras. Nah, ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu berpikir tentang Pancasila melalui pengamalannya sehari-hari. Yang kedua, membatinkan Pancasila dalam diri kita. Yang ketiga, menjalankan Pancasila sebagai dialektis. Nah, cinta kasih ditemukan di setiap agama. Suster Beta menyampaikan itu dan saya begitu paham, wah ternyata di setiap agama tidak ada yang mengajarkan tentang kebencian. Biarkanlah berbeda tetap berbeda. Tidak usah gelisah. Dengarkan gurumu tentang cinta kasih. Selalu ada tuntunan untuk mengasihi. Mengasihi itu tidak sempit. Mengasihi itu begitu luas. Kalau kamu tidak bisa mengasihi, berarti bisa jadi itu membenci. Tujuannya toleransi dan harmoni. Jangan berpikir sempit. Setiap orang merasa dikasihi. Apabila mereka merasa dikasihi, maka mereka merasa seperti diterima. Jika mereka merasa diterima, maka tidak ada suatu rasa kebencian. Kebencian pun sendirinya akan lenyap apabila kita lebih merefleksikan cinta kasih. Mari kita mulai mengasihi dan jangan membenci. Nah, kembali ke pertanyaan nomor 3, contoh kasih dan toleransi dalam agama saya dengan agama yang lain. Nah, saya merupakan orang yang sudah beberapa kali pindah-pindah. Saya lahir di Papua, orang tua saya berasal dari 2 suku yang berbeda. Bapak saya dari Sangir, mama saya dari Jawa. Saya sempat tinggal Papua, lahir, terus saya kembali ke Semarang, terus saya ke Jakarta, terus saya kemana lagi ya itu TK ke Tomohon, ya TK saya di Tomohon, TK Katolik, walaupun saya Kristen tidak apa-apa. Habis itu saya lanjut SD di Amurang, habis itu sampai sekarang saya masih berdomisili sementara di Manado. Nah, melihat dari beberapa daerah tersebut, saya ketika bertumbuh dewasa melihat suatu contoh kasih dan toleransi yang begitu luar biasa di kota Manado ini. Contohnya pada saat Idul Fitri, kita sebagai umat Kristen itu saling menjaga. Maksudnya menjaga rumah-rumah orang yang sedang beribadah, orang yang sedang bersukacita, bahkan kita sampai silaturahmi kepada mereka. Itu adalah salah satu contoh, wah, luar biasa kita bisa bersatu dalam perbedaan. Begitu juga sebaliknya dengan Natal, wah, karena di Manado adalah mayoritasnya Kristen, itu Natal itu pasti ramai. Memasuki puncak itu macet, akan tetapi saudara-saudara kami yang dari agama Islam itu sangat membantu. Mereka membantu polisi untuk mengaturkan jalan, ketika ada jalan sempit, atau apapun itu yang masuk ke ganggang itu, mereka senantiasa membantu kita. Mereka bahkan pada saat tanggal 25 Desember itu, saya ingat sekali itu pada saat kita beribadah di gereja, mereka menjaga gereja kita dari depan, dari setiap jalan yang akan dilewat itu sudah ditaruh penanda untuk jangan berisik. Sangat indah toleransi apabila kita terus mengamalkannya.
salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.